Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai proyek charter sistem informasi reservasi hotel dengan studi kasus Hotel Ahmad Dream. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ayu Siti Khofifah dengan NIM 181509101. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikade Permana Putra dengan NIM 18150910122. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayumita Kusumadewi, NIM 1815091040. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Sirnadi, NIM 1815091041. Halo, nama saya Devani Anggundriantika dengan NIM 18150911042. Halo, perkenalkan, nama saya Inyoman Desendajaya, 3 digit NIM terakhir 053. Di sini saya akan membahas mengenai Project DEX, di mana project NIM dari project charternya itu Sistem Informasi Hotel Kasus Hotel Ahmad Dream, project number RPL 2020-10-01, date 31 Maret 2020, revision number 1.0. Nah, di sini terdapat project description goals. Yang pertama yaitu Hotel Ahmad Dream merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dituntut untuk mengutamakan kualitas pelayanan kepada tamu yang sedang menginap. Namun saat ini Hotel Ahmad Dream masih beroperasi dengan sangat lambat dikarenakan teknologi informasi belum diadopsi di Hotel Ahmad Dream. Nah, kendala-kendala yang dihadapi yaitu pencatatan yang masih manual, sehingga pegawai kesulitan untuk mencari data kamar yang sudah berisi tamu ataupun belum, dan kesulitan mencari arsip karena arsip masih berbentuk manual. Karyawan harus membongkar kembali tumpuk-tumpukan arsip berkas. Kemudian kesulitan dalam membuat laporan, tentunya kesulitan ini dimaksud yaitu data yang masih digunakan yang tersebar ataupun terjadi redundant, sehingga pembuatan pelaporan menjadi sedikit sulit. Nah, selanjutnya itu pemesanan yang masih menggunakan manual seperti telepon, karena kan belum ada sistem informasi yang digunakan pada Ahmad Dream tersebut. Nah, adapun solusinya yang kami tawarkan yaitu dengan dibuatnya sistem informasi hotel, di mana sistem informasi hotel ini dapat digunakan untuk pemesanan kamar atau booking secara online, check-in dan transaksi pembayaran atau check-out. Nantinya penyimpanan data yang terjamin dikarenakan terdapat database, jadi tidak ada data yang redundant nantinya. Nanti reservasi online dan informasi pelayanan hotel, informasi fasilitas hotel yang dapat dicari di website Ahmad Dream tersebut. Nah, di website tersebut nantinya customer dapat melakukan booking secara online dan tentunya dapat melihat kategori-kategori kamar yang akan nantinya dipesan oleh customer. Selanjutnya yang kedua yaitu risk atau risiko. Manajer proyek akan menentukan dan menerapkan mitigasi risiko yang diperlukan, strategi penghindaran atau yang sesuai untuk meminimalkan kemungkinan risiko. Yang pertama, terjadinya kebocoran data. Yang kedua, server rusak. Ketiga, terjadinya palsuan data. Yang keempat, terjadinya bug pada saat proses penjalanan aplikasi. Kelima, dokumentasi yang tidak mendetail. Yang keenam, server tidak kuat menangani banyak pengguna. Ketujuh, waktu pengerjaan yang lebih lama dibandingkan dengan rencana pengerjaannya. Yang kedelapan, desain UI yang kurang user friendly. Selanjutnya ada deliverables. Deliverables memiliki milestone dan deliverables. Yang pertama yaitu milestone perancangan dan pembuatan sistem reservasi hotel. Dengan deliverables,
Perangkat lunak sistem informasi reservasi hotel online yang dapat dioperasikan dan digunakan untuk menangani seluruh informasi kegiatan operasional hotel. Yang kedua, ada milestone pembuatan dokumentasi terkait dengan pengembangan sistem reservasi hotel online. Dokumentasi yang berkaitan dengan pengembangan sistem antara lain dan tidak terbatas pada requirement, desain sistem, konfigurasi sistem, dan arsitektur program. Yang kedua, dokumentasi seluruh sistem dan perangkat lunak berupa technical manual. Yang ketiga, termasuk dalam dokumentasi SOP maupun SMP. SOP itu artinya System Operating Procedure dan SMP System Maintenance Procedure. Yang ketiga adalah milestone finalisasi sistem informasi reservasi hotel dengan deliverables. Yang pertama yaitu instalasi sistem dan migrasi data, serta pelatihan, garansi, dan pemeliharaan. Deliverables out of scope. Yang tidak termasuk dalam proyek ini adalah pengolahan data dan data di luar dari ruang lingkup pengerjaan proyek, juga tidak termasuk dalam kebutuhan proyek sehingga tidak digunakan dalam proses pengerjaan proyek. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai project estimate cost and duration. Di sini terdapat 4 kolom dalam tabel. Yang pertama ada project milestone, yang kedua ada date estimate, yang ketiga ada deliverable intro, dan yang terakhir ada confidence level. Pada project milestone yang pertama ada complete interview stakeholder, yang deliverable-nya informasi mengenai proses dalam operasi hotel, informasi proses bisnis hotel, informasi stakeholder yang terlibat, dan dokumentasi kebutuhan. Confidence levelnya high. Yang kedua ada complement solution analysis. Deliverable-nya ada mendapatkan kebutuhan utama dan dokumentasi kebutuhan. Levelnya high. Yang ketiga ada complete solution design. Deliverable-nya prototype, levelnya high. Yang keempat ada complete presentation to clients. Deliverable-nya feedback mengenai prototype. Confidence levelnya medium. Selanjutnya system making. Deliverable-nya sistem revaluasi hotel online. Confidence levelnya high. Selanjutnya, hosting the server and install the application. Deliverable-nya melakukan pembelian hosting dan domain untuk implementasi aplikasi web. Levelnya high. Selanjutnya, complete testing application. Deliverable-nya dokumentasi testing aplikasi. Selanjutnya, ada training. Deliverable-nya pelatihan untuk menjalankan sistem dan dokumentasi manual sistem. Levelnya medium. Dan yang terakhir ada maintenance. Deliverable-nya pemeliharaan dan perbaikan. Levelnya high. Selanjutnya ada batasan dari proyek ini. Yang pertama, membahas mengenai booking kamar. Yang kedua, membahas mengenai check-in kamar. Yang ketiga, membahas mengenai check-out kamar. Yang keempat, membahas mengenai penyimpanan data pelanggan. Yang terakhir, tidak membahas mengenai penggajian pegawai. Selanjutnya, kebutuhan fungsional, di mana kebutuhan yang harus ada pada sistem akan dibuat. Di antaranya, yang pertama, sistem harus dapat mempermudah pelanggan dalam pelayanan pemesanan kamar, check-in, dan check-out. Yang kedua, sistem harus dapat mempermudah pegawai dalam penyimpanan data. Dan terakhir, sistem harus dapat mempermudah pegawai dalam proses dan menjalankan pekerjaan secara transparan, jelas, cepat, tepat, dan akurat. Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan tambahan bagi sistem di mana tidak memiliki input, proses, maupun output. Kebutuhan non-fungsional ini dapat dikategorikan berdasarkan Visuous Framework, diantaranya yang pertama berdasarkan performance-nya. Sistem diharapkan dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan
serta tepat sasaran. Yang kedua, berdasarkan informasi dari Visuous Framework adalah terintegrasinya data. Yang ketiga, berdasarkan pengontrolan sistem, yang diinginkan oleh pelanggan adalah sistem dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen tingkat atas dalam waktu yang cepat, serta di mana sistem diharapkan memiliki backup data sehingga pelanggan merasa nyaman. Yang keempat, berdasarkan efisiensi, diharapkan sistem dapat mempercepat dalam pengaksesan sistem itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Project Milestone. Dalam Project Milestone terdapat schedule di mana terdapat target-target yang telah kami tentukan. Contohnya seperti Project Start, di mana kami menargetkan pada tanggal 24 bulan 5 tahun 2020. Pada Project Milestone tersebut, kita akan memulai proyek tersebut dengan target-target yang telah ada. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai budget summary dari Project Charter yang sudah dirancang oleh kelompok kami, di mana budget summary merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pembiayaan proyek secara ringkas. Jadi, pada proyek komponen yang sudah kami rancang, yang pertama, survei dan analisa sistem memakan biaya sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, desain aplikasi yang memakan biaya sebesar 2 juta rupiah. Kemudian pembuatan program yang memakan biaya sebesar 30.500.000 rupiah. Kemudian testing program yang memakan biaya sebesar 3 juta rupiah. Kemudian hosting domain yang memakan biaya sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian dokumentasi yang memakan biaya sebesar 10 juta rupiah. Kemudian pemeliharaan memakan biaya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian biaya lisensi yang memakan biaya sebesar 10 juta rupiah. Dan biaya lain yang dimaksud kemungkinan terjadinya perubahan analisa, desain, penambahan program, dan biaya cadangan tak terduga yang memakan biaya sebesar 10 juta rupiah, dan total dari keseluruhan sebesar 83 juta rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan assumption, constraint, dan dependencies. Pada bagian ini menjelaskan hal-hal yang mendukung sistem, batasan, dan ketergantungan dengan sistem yang lain. Jadi, pada bagian ini asumsi-asumsi dari proyek ini yang pertama yaitu proyek ini bertujuan untuk membuat dan mengembangkan sistem informasi reservasi hotel berbasis web. Yang kedua, dapat membantu resepsionis dan admin untuk pengelolaan hotel sehingga menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Yang ketiga, website mengenai sistem informasi reservasi hotel akan selalu diperbaharui informasinya agar dapat memberikan informasi yang aktual bagi pengguna. Yang keempat, survei dan hari kerja dilakukan selama 1 minggu dan dihitung 5 hari kerja yaitu Senin sampai Jumat. Selanjutnya, batasan-batasan untuk sistem ini yaitu user biasa hanya dapat melihat informasi seputar reservasi hotel. Aplikasi ini hanya memiliki ruang penyimpanan yang kecil. Aplikasi ini hanya mensupport melalui web browser Google Chrome. Dan admin bisa melakukan insert, update, dan delete data. Project Organizational Charter, terdapat Project Manager Madi Ayumita Kusuma Dewi bertugas menjadwalkan pelaksanaan manajemen proyek, melakukan pemantauan dari kinerja proyek pelaksanaan, dari analisis hingga implementasi, serta membuat dokumen STPLN yang menjelaskan rencana dari proyek yang akan dibuat. Selanjutnya, sistem analis Devani Anggun Riantika yang bertugas melakukan analisa proses bisnis, menjelaskan prosedur dalam sistem, serta membuat dokumen flow dan sistem flow untuk dapat membuat dokumen SRS yang menjelaskan spesifikasi dari kebutuhan perangkat lunak yang dibuat. Sistem desain Nyoman Dezena Jaya bertugas membuat rancangan sistem, membuat basis data, serta IRD dan membuat dokumen mengenai arsitektur sistem. Adapun programmer
Kadek Permana Putra bertugas untuk membuat aplikasi yang sudah dirancang sebelumnya. Untuk sistem testing, Nikadek Srinadi bertugas membuat rencana tes atau test plan untuk implementasi sistem. Dan yang terakhir, Sistem Documentation, Ayu Siti Kofifah, bertugas untuk mengendalikan keselarasan dan juga kelengkapan dokumen dari pembuatan sistem serta membuat user guide software dari sistem informasi reservasi hotel. Selanjutnya ada Project Authorization, approved by Project Manager Nimade Ayumita Kusumadewi pada tanggal 24 Mei 2020 dan approved by Project Sponsor Desi Yusantari pada tanggal 25 Juni 2020. Sekian penjelasan mengenai proyek charter sistem reservasi hotel dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf dan terima kasih.